Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Tabroni Ahad. Kali ini kita akan menuju ke kampung adat Dukuh. Tapi sebelum sampai ke kampung yang letaknya kurang lebih 5 km, itu jalannya sangat mengkhawatirkan bagi pengendara mobil. Nah, ini jarak yang sebegitu tidak terlalu jauh, itu ditempuh dengan waktu hampir 1 jam. Nah, jalannya seperti ini. Ini di suasana pagi, sekitar jam 8 pagi kita berangkat, karena kita juga di samping mau berziarah ke sini, ternyata kita ada acara, yaitu acara perkawinan saudara yang asli orang kampung Dukuh. Nah, ini jalannya sangat mengkhawatirkan ya. Kalau mobil-mobil ceper nggak bisa lewat, tidak akan bisa lewat karena batu-batunya cukup gede. Posisinya kita menanjak. Kalau bagi pemotor tuh ada jalan pemotor tuh sebelah kiri atau keluar jalan ini agak lumayan, ada jalan setapak ya untuk pemotor. Nah, jalan ini sebenarnya sudah berapa kali diaspal, tapi hancur lagi. Mungkin penyebabnya aspalnya tipis atau tidak adanya saluran air untuk menyeberang. Jadi air mungkin berkumpul di tengah jalan. Itu pengamatan saya ya. Bagi teman-teman yang mau ke sini berziarah ke tempat Kampung Dukuh ini, mobilnya mesti jangkung ya, tinggi. Kalau mobil ceper agak mengkhawatirkan, tuh kelihatan batu-batunya cukup gede. Ini kita lambat sekali, atau kita sebut sangat lambat. Ini kita satu mobil ini kebetulan pakai Daihatsu Zebra Callback atau bak terbuka. Itu penumpangnya ada 10 orang lah, mungkin lebih. Kalaupun bisa lewat, seandainya kendaraannya kosong, tetap masih susah. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, baiknya kita mengenal dulu apa itu kampung adat Dukuh. Kampung adat Dukuh dalam, maksud kami kampung adat Dukuh dalam, semua rumah yang ada di sini semuanya terbuat dari kayu. Tidak pakai kaca, tidak pakai tembok ataupun genteng. Kampung ini terletak di antara 3 gunung, yaitu Gunung Dukuh, Gunung Batu, dan Gunung Batu Cupak. Jumlah rumah di kampung adat ini berjumlah 36, atau ada juga yang bilang 42 buah rumah. Ya, kita sambil berjalan kita bercerita ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Jawa Barat umumnya atau kampung Dukuh khususnya itu menganut agama Islam. Maka tidak mengherankan di sini ada masjid, ada madrasah, ada balai pertemuan. Nah, oke, ini kita udah masuk wilayahnya, udah masuk. Tadi terlihat ada tulisan Kampung Dukuh ya. Kalau tadi menanjak, sekarang turun. Nah, jalannya menurun. Dari tempat tadi yang ada pelang tadi itu sekitar 300 meter lagi. Kita paling berapa menit lah ya kalau turun ke sini ya.
Terlihat jalannya menurun, walaupun menurun tapi tetap aja jalannya bebatuan. Kita lanjut lagi. Tentunya anak-anak di sini bisa belajar agama. Satu hal lagi yang menarik di sini adalah karena adanya tempat yang dianggap sakral, yaitu makam leluhur kampung adat Dukuh Dalam, yaitu Waliullah Syekh Abdul Jalil. Tempatnya cukup dekat dari kampung ini, atau pasnya sekali dalam hutan di kaki Gunung Dukuh. Tempat ini banyak dikunjungi para peziarah mulai Jumat sore. Tentunya sebelum ke sini cukup banyak aturan yang mesti diikuti. Di samping makam Syekh Waliullah tadi masih ada makam lain seperti makam Eyang Hasan, Eyang Husein, serta makam-makam yang dikeramatkan. Nah, dari kejauhan kita sudah mulai ada rumah. Di sini di pinggir-pinggir jalan ini ada kayu-kayu jati mungkin ya, atau kayu apa kita kurang tahu. Nah, udah ada kayu-kayu ini mungkin dibawa ke kota ya, dijual atau dibikin lemari atau dibuat seperti apalah. Udah mendekati kampungnya. Tapi kampung ini pun belum sampai. Ini masih di kampung Duku Luar. Nah, ini mungkin rombongan orang lain ya, karena kita sebutkan tadi kita mau ngantar ke tempat perkawinan. Kebetulan saudara kita laki-laki. Nah, ini sudah banyak kendaraan ke sini. Nah, ini kampung adat Dukuh, Desa Ciroyom. Nah, sebelum kita berangkat lagi, sambil kita mencari tempat atau kita mengambil gambar-gambar. Nah, ini rombongan kita nih yang ada di tempat ini. Karena untuk mencapai kampung Dukuh kita mesti berjalan lagi. Ini ada rumah mewah tuh, cukup mewah ya, rumah tembok. Tapi ini di luar kampung Dukuh ya. Ada juga antena parabola tadi. Nah, ini aktornya nih. Ya, sambil merokok santai kayaknya. Capek mungkin. Di samping suasananya panas. Nah, ini kita mulai berjalan kaki. Ini jalannya turun. Kita teruskan lagi ya. Kalau ke sini kita mesti ikuti aturannya ya. Apa saja aturan yang mesti kita jalankan? Kalau laki-laki itu harus berpakaian serba polos, ikat kepala atau peci, dan tidak memakai celana dalam. Nah, itu kita sambil jalan ya. Kita jalan di luar rombongan supaya kita bebas bikin gambar-gambar videonya ya. Berdua sama kameramen. Lalu kalau perempuan harus mengenakan sarung, kebaya atau baju tangan panjang yang polos, kerudung polos, dan dilarang mengenakan pakaian dalam, perhiasan, sandal ataupun sepatu. Ini kita kebingungan kemana jalan yang mesti kita tuju. Ternyata kita diarahkannya ke arah jalan yang kanan. Alhamdulillah jalannya udah dicor tuh. Lalu kampung Dukuh ini terletak di Kabupaten Garut Selatan, yaitu di Desa Cijambe, Kecamatan Ciklet. Jaraknya lebih kurang 80 km dari kota Garut. Seperti di desa-desa lain, desa sini juga mengandalkan hasil pertanian, peternakan, atau memelihara ikan.
Kampung Duku sendiri dibagi dalam 3 wilayah, masing-masing dibatasi oleh pagar bambu, yaitu 1 Kampung Duku Atas, Kampung Duku Dalam, dan 3 Kampung Duku Luar. Nah, ini posisi kita udah masuk Kampung Duku. Kita masih berjalan sambil melihat-lihat pemandangan atau apa aja yang ada di desa ini. Tadi kita lihat sepintas ada kolam ikan. Kita berjalannya, teman-teman perlu diketahui, kita santai karena kita cukup kelelahan tadi. Waktu di dalam mobil kita tidak bisa karena sempit ya. Kita masih berjalan mencari-cari untuk sampai ke tujuan. Lalu siapakah Syekh Waliullah Abdul Jalil? Beliau juga punya nama lain, yaitu Sembah Dalam Lebe Warta Kusuma. Beliau seorang ulama dari Sumedang dan menikah dengan seorang putri Ajeng Tangan Ziah dan mempunyai 2 orang anak. 1 yaitu Syekh Abdul Muhyi yang masih ada hubungan dengan keluarga pesantren Gentur Cianjur, dan 2 Nyai Kodrat yang menjadi istri Khatib Muwahhid. Nah, kini kita terlihat sudah mendekati rumah adat duku yang kita sebutkan tadi. Kalau ke sini tidak bisa kita pakai kendaraan karena posisi jalannya seperti ini. Banyak batu-batu yang sudah disusun rapi untuk mempermudah pemakai jalan atau pejalan kaki ya. Di sini juga kita masih bertanya-tanya ke arah mana kita mesti melangkah. Nah, ini udah Kampung Duku nih. Ini udah Kampung Duku yang kita bilang tadi, rumah terbuat dari papan, tidak boleh pakai kaca, tidak boleh pakai genteng. Nah, ini. Itu di depan ini, itu yang punya hajat atau sahibul hajat. Nah, ini kita alhamdulillah sudah sampai ke rumah, tapi kita mesti mengantar seperti kita bilang tadi, mengantar pengantin ya, pengantin. Nah, ini sebelum berangkat kita lihat tuh ada makam Syekh Waliullah Abdul Jalil yang itu ada batas pagar bambu. Itu kita tidak diperbolehkan masuk. Kita boleh mengambil gambar, tapi tidak boleh sampai masuk ke dalam. Disinilah para peziarah berkumpul di malam Sabtu. Nah, kalau di sebelah kiri layar kita nanti akan tampak. Nah, ini kita mulai lagi ke tempat acara untuk mengantar. Ini sudah pada berkumpul. Sudah ada grup rebana atau terbangan. Ini untuk mengiring pengantin pria atau mempelai pria sampai ke rumah mempelai wanita. Dan perlu diketahui saudara sekalian bahwa mempelai wanita itu kampungnya berbeda. Cuman jaraknya tidak begitu jauh, lebih kurang lah 10 menit lah ya, 10 menit. Nah, ini atapnya yang kita bilang tadi yang tidak boleh pakai genteng. Ini ada kolam-kolam ikan. Itu tuh terlihat gambar WC umum untuk para peziarah. Nah, ini kita udah mulai ngantarkan, mulai berjalan sambil melihat posisi kiri kanan. Nah, ini rombongan kita nih.
Rombongannya cukup banyak lah ya, ada mungkin sekitar 100 orang. Baik, kita teruskan lagi ke tempat tadi, Waliullah Syekh Abdul Jalil. Beliau pernah menjabat penghulu di Kabupaten Sumedang pada era kepemimpinan Pangeran Rangga Gempol III atau Pangeran Panembahan selama 12 tahun. Namun beliau mengundurkan diri karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Nah, ini kita masih berjalan, kita lihat kiri kanannya gunung-gunung, walaupun tidak terlalu tinggi, tapi lumayan pemandangan cukup bagus. Jalan dari tempat kampung Duku tadi sampai ke tempat pengantin perempuan, jalan setapak. Nah, seperti kita lihat jalan setapak. Mungkin untuk motor bisa dilalui, tapi untuk mobil tidak ya. Cukup banyak macam-macam tanaman yang ada di daerah ini. Tuh, jalannya seperti ini. Kemudian beliau berangkat menuju Singajaya, Cikajang, Garut selama 3,5 tahun dan pindah lagi ke kampung Tonjong, masih di daerah Garut selama 1,5 tahun dan pindah lagi. Yang akhirnya beliau menetap di kampung Duku sampai akhir hayatnya. Beliau adalah salah satu waliullah. Nah, ini rombongannya banyak juga. Perlu diketahui suasananya sangat panas teman-teman nih, penyambutan pengantin pria atau istilahnya menyerahkan pengantin pria ke pengantin perempuan. Cukup banyak, walaupun di sini desanya cuma berpenghuni 3 rumah. Sudah terlihat tempatnya. Ini kita sampai ke tempat pengantin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.